Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Kita kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar bab 4, yaitu mengenai persamaan garis lurus. Mari kita simak materi berikut ini. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar mengenai gradien dan bagaimana menentukan persamaan garis lurus. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar persamaan garis lurus yang melalui titik A x1, y1 dan sejajar garis y sama dengan mx plus c. Nah, untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A x1, y1 dan sejajar garis y sama dengan m1x plus c, kita perlu mengingat pelajaran sebelumnya. Kita peroleh dari pelajaran sebelumnya bahwa gradien dua garis yang sejajar adalah sama atau M1 sama dengan M2. Kemudian untuk menentukan persamaan garis yang bergradien M menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikalikan X dikurangi X1. Oleh karena itu, kita dapat menentukan persamaan garis lurus melalui titik A, x1, y1 dan sejajar garis y sama dengan m1 x plus c dengan menggunakan rumus y dikurangi y1 sama dengan m2 dikalikan x dikurangi x1. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, diketahui persamaan garis 3x plus 4y dikurangi 5 sama dengan 0 dan 6x plus 8y dikurangi 24 sama dengan 0. Lalu, bagaimanakah kedudukan dari dua persamaan garis tersebut? Mari kita coba jawab bersama-sama. Nah, untuk menjawab contoh yang pertama ini, kita perlu mencari gradien dari garis 3x plus 4y dikurangi 5 sama dengan 0 dan gradien garis 6x plus 8y dikurangi 24 sama dengan 0. Dari materi sebelumnya, kita tahu bahwa untuk menentukan gradien garis ax plus by plus c sama dengan 0 adalah menggunakan rumus M sama dengan negatif A per B. Kita peroleh gradien garis 3x plus 4y dikurangi 5 sama dengan 0, M-nya adalah negatif 3 per 4. Kemudian gradien dari garis 6x plus 8y dikurangi 24 sama dengan 0, M sama dengan negatif 6 per 8. Kita sederhanakan, ketemu negatif 3 per 4. Karena gradien garis yang pertama sama dengan gradien garis yang kedua atau M1 sama dengan M2, maka garis 3x plus 4y dikurangi 5 sama dengan 0 dan garis 6x plus 8y dikurangi 24 sama dengan 0 merupakan dua garis yang sejajar. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis melalui titik K negatif 2, negatif 4 dan sejajar garis 3x plus y dikurangi 5 sama dengan 0. Di sini garisnya melalui titik K negatif 2, negatif 4. Kita peroleh negatif 2 sebagai x1 dan negatif 4 sebagai y1. Kemudian sejajar garis 3x plus y dikurangi 5 sama dengan 0. Kita cari dulu gradien dari garis berikut. Kita peroleh M1 sama dengan negatif A per B atau negatif 3 per 1 sama dengan negatif 3. Karena dua garisnya sejajar, M1 sama dengan M2 yaitu negatif 3. Kemudian kita bisa menentukan persamaan garis lurus melalui titik K negatif 2, negatif 4 dan sejajar garis 3x plus y dikurangi 5 sama dengan 0. Dengan menggunakan rumus y dikurangi y1 sama dengan m2 dikalikan x dikurangi
dikurangi X1. Kita masukkan Y1-nya negatif 4, M2-nya negatif 3, dan X1-nya negatif 2. Sehingga Y dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 3 dikalikan X dikurangi negatif 2. Kita lanjutkan perhitungannya, negatif bertemu negatif positif, sehingga Y plus 4 sama dengan negatif 3 dikalikan X plus 2. Kita kalikan ya, Y plus 4 sama dengan negatif 3 dikalikan X ketemu negatif 3X, dan negatif 3 dikalikan 2 ketemu negatif 6. Kita pindah ruas, si 4 dipindah ke kanan. Penjumlahan berpindah ruas menjadi pengurangan. Kita peroleh Y sama dengan negatif 3X dikurangi 6 dikurangi 4. Sehingga Y sama dengan negatif 3X dikurangi 10. Kita ubah bentuknya, kita bisa jadikan Y sama dengan negatif 3X dikurangi 10 ya. Kita ubah menjadi 3X plus Y sama dengan negatif 10. Atau kita ubah ke bentuk lain menjadi 3X plus Y plus 10 sama dengan 0. Contoh berikutnya, diketahui garis G dengan persamaan 2Y plus 4X sama dengan 8 dan garis H sejajar dengan garis G dan melalui titik 2,3. Maka tentukan A gradien garis H, B persamaan garis H. Nah, untuk menjawab contoh ini kita perlu menentukan gradien garis G atau MG. Gradien garis G dari 2Y plus 4X sama dengan 8. Hati-hati, sebelumnya kita belajarnya AX plus BG sama dengan C. Atau A-nya adalah koefisien X, B-nya adalah koefisien dari Y. Sehingga dari garis G ini kita peroleh A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 2. Kita tentukan gradien garis G, MG sama dengan min A per B atau min 4 per 2. Diperoleh gradien garis G adalah min 2. Contoh yang pertama ya, A tentukan gradien garis H. Karena garis G dan garis H sejajar sehingga gradiennya sama. MH sama dengan MG yaitu negatif 2. Nah, setelah kita peroleh gradien garis H yaitu negatif 2, kita bisa menentukan menjawab pertanyaan B, pertanyaan persamaan garis H melalui titik 2,3 dan tadi bergradien negatif 2. Dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dikalikan X dikurangi X1. Kita masukkan X1-nya adalah 2, Y1-nya adalah 3. Sehingga diperoleh Y dikurangi 3 sama dengan negatif 2 dikalikan X dikurangi 2. Kita kalikan ya, Y dikurangi 3 sama dengan negatif 2 dikalikan X, kita peroleh negatif 2X. Negatif 2 dikalikan min 2 diperoleh plus 4. Kita pindah dikurangi 3 ini ke ruas kanan menjadi penjumlahan, sehingga Y sama dengan negatif 2X plus 4 plus 3. Atau Y sama dengan negatif 2X plus 7. Nah, bentuk persamaan garis lurus ini kita bisa ubah lagi menjadi 2X plus Y sama dengan 7 atau 2X plus Y dikurangi 7 sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh berikutnya ya anak-anak. Contoh berikutnya, persamaan garis yang sejajar dengan garis melalui titik negatif 1,5 dan negatif 3,2 serta melalui titik 1,4 adalah. Yang pertama, kita tentukan gradien garis yang pertama melalui titik negatif 1,5 dan negatif 3,2.
peroleh negatif 1-nya sebagai X1, 5 sebagai Y1, dan negatif 3 sebagai X2, serta 2 sebagai Y2. Dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, kita tentukan gradien garis yang pertama. Kita masukkan M sama dengan Y2-nya 2 dikurangi Y1-nya 5 per X2-nya negatif 3 dikurangi X1-nya negatif 1. Sehingga kita peroleh negatif 3 per negatif 2 atau 3 per 2. Karena kedua garis ini sejajar, sehingga M1 sama dengan M2, yaitu 3 per 2. Kita bisa menentukan persamaan garis melalui titik 1,4 dan bergradian M2-nya 3 per 2. Dengan menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M2 dikalikan X dikurangi X1. Di sini kita peroleh X1-nya 1, Y1-nya 4. Kita masukkan sehingga Y dikurangi 4 sama dengan 3 per 2 dikalikan X dikurangi 1. Ada 3 per 2, untuk menghilangkan per 2-nya kita bisa kalikan semuanya dengan 2. Sehingga diperoleh 2Y dikurangi 8 sama dengan 3 dikalikan X dikurangi 1. Berikutnya kita perlu kalikan 3 dengan X dikurangi 1. Sehingga 2Y dikurangi 8 sama dengan 3X dikurangi 3. Kita bisa pindah kurangi 8 ini ke ruas kanan menjadi 2Y sama dengan 3X dikurangi 3 ditambah 8. Sehingga diperoleh 2Y sama dengan 3X ditambah 5. Nah, sampai sini apa kalian sudah paham? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Tentukan persamaan garis N pada grafik berikut ini. Pada grafik ada garis K dan garis N. Sehingga pertama kita perlu menentukan gradien dari garis K terlebih dahulu, karena garis N sejajar dengan garis K. Kita menentukan gradien garis K dengan rumus MK sama dengan Y per X. Mari kita cari unsur Y dan unsur X-nya. Dari grafik garis K, kita peroleh ke atas 2 langkah sehingga plus 2, dan ke kanan 4 langkah kita peroleh plus 4. Kita peroleh MK sama dengan 2 per 4, disederhanakan menjadi setengah. Karena garis N dan garis K sejajar, maka MN sama dengan MK sama dengan setengah. Nah, untuk menentukan persamaan garis N, kita cari titik yang dilalui garis N. Di sini titik yang dilalui garis N adalah titik 0, negatif 1. Sehingga kita menentukan persamaan garis N melalui titik 0, negatif 1 dan bergradien setengah. Kita masukkan rumusnya, diperoleh Y dikurangi negatif 1 sama dengan setengah dikalikan X dikurangi 0. Setengah atau 1 per 2, per 2-nya bisa kita hilangkan dengan mengalikan semuanya dengan 2. Sehingga Y dikurangi negatif 1 tadi berubah menjadi Y plus 1 ya. Kita kalikan 2 menjadi 2Y plus 2 sama dengan 1 dikalikan X. X dikurangi 0 itu menjadi X saja ya. Kita peroleh persamaan garisnya 2Y sama dengan X dikurangi 2, atau 2Y dikurangi X sama dengan negatif 2, atau 2Y dikurangi X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Apabila kalian masih belum paham, bisa diputar kembali video ini
atau dipelajari materi-materi yang ada di buku pelajaran kalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.